Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan atas dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi hari ini. Putusan Majelis Kehormatan MK akan menentukan nasib Ketua MK Anwar Usman yang menerima laporan pelanggaran etik terbanyak, yakni 15 laporan, dan Hakim MK lain. Sidang pleno pengucapan putusan diagendakan akan dibacakan majelis pada Selasa sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Majelis Kehormatan MK telah mengirimkan surat pada 21 pelapor dan pemberitahuan pada tim terlapor untuk mengikuti jalannya sidang. Majelis Kehormatan MK juga sebelumnya telah menggelar rapat tertutup jelang putusan pada Senin siang lalu. Rapat tertutup tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Hasyidiki dan para Hakim Majelis Kehormatan MK lainnya. Ketua Mahkamah Konstitusi alias Hakim Konstitusi terlapor Anwar Usman dalam tanda petik menjadi juara dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini bukan tanpa sebab, pemirsa. Dari 21 laporan pelanggaran etik yang terdaftar di MK, 15 laporan ditujukan untuk adik ipar Presiden Joko Widodo yang notabene paman dari Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka. Ya, 21 laporan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi di putusan perkara nomor 90 tahun 2023, usia minimal capres, cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Yang pertama Anwar Usman, putusan menerima 15 laporan. Kedua Manahan Sitompul, putusan menerima 5 laporan. M. Guntur Hamzah, putusan menerima 5 laporan, dan kemudian Arif Hidayat putusan menolak 4 laporan. Saldi Isra putusan menolak 4 laporan, pemirsa. Kemudian yang keempat Daniel Yusmik putusan menerima dengan alasan berbeda 3 laporan. Yang kelima Eni Nurbaningsih putusan menerima dengan alasan berbeda 3 laporan, dan kemudian Suhartoyo putusan menolak 1 laporan. Wahidudin Adam putusan menolak 1 laporan. Ya, sambil menunggu seperti apa kemudian ini jalannya sidang pleno yang nanti akan digelar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda kembali untuk berbincang dengan pakar hukum tata negara Pak Abdul Khair Ramadan. Pak Abdul, kita lanjutkan kembali. Yang kita ingat ya, sejak adanya putusan pada kalau tidak salah tanggal 16 Oktober lalu, ini kan yang membuat ramai ini adanya dugaan konflik of interest atau konflik kepentingan begitu. Kita ketahui bahwa Hakim MK Pak Anwar Usman ini merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo yang kemudian ini kita ketahui Gibran Rakabuming Raka tidak lama kemudian ini mendaftarkan sebagai cawapres di KPU. Ini dianggap sebagai putusan ini tentu ada maksud tertentu. Ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, jadi gini, menyangkut konstruksi konflik kepentingan itu kan menuju ke pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, perlu ditegaskan di sini, pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu yang dimaksudkan hakim pada ketentuan larangan-larangan tersebut, itu menunjuk pada hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Seperti hakim pada peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan khusus. Nah, jadi ini salah kamar kalau Hakim Konstitusi dimasukkan ke dalam norma pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena ketentuan umum, silakan nanti dicek, dibaca ketentuan umum pasal 1 ya, itu menyebutkan di angka 5-nya itu hakim itu sebagaimana yang saya sampaikan. Nah, kemudian menyangkut konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, itu diberikan penjelasan dalam
penjelasan pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Maksudnya begini, konflik kepentingan itu terjadi apabila hakim atau panitera pernah menangani perkara itu. Atau hakim atau panitera pernah pula dia terkait dengan jabatan atau pekerjaannya yang lalu. Misalkan seseorang sebagai hakim pada peradilan umum di tingkat pengadilan negeri, dia menangani perkara aku, kemudian dia menjadi hakim agung. Pada saat yang bersamaan dia menangani perkara yang sudah pernah ditangani sebelumnya, ditanganinya. Itu konflik kepentingan. Atau seseorang advokat atau purnawirawan polisi, atau purnawirawan jaksa, dia kemudian menjadi hakim agung. Dia jaksa pernah menuntut perkara itu, advokat pernah membela perkara itu, kemudian dia jadi hakim agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tersebut. Itu adalah konflik kepentingan, sehingga dia dilarang dan itu ada sanksi. Dan oleh karenanya tidak pada tempatnya memasukkan hakim konstitusi pada konstruksi pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di sini ya kita ingat ada azas yang mengatakan kebenaran itu adalah menyamakan sesuatu hal yang sama dengan hal yang sama, ya, membedakan sesuatu yang beda dengan hal yang berbeda. Nah, ini menyamakan hakim agung dan hakim pada peradilan di bawahnya dengan hakim konstitusi itu adalah menyamakan dua hal yang berbeda. Itu adalah ketidakbenaran. Jadi itu tidak bisa berlaku ya pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut? Tidak pada tempatnya. Dalam hakim Mahkamah Konstitusi? Iya, tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena begini, Mbak. Dalilnya itu keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Hakim konstitusi itu dibedakan dengan hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Ya. Di bab 2 itu dibedakan. Bab 1 itu tentang hakim agung dan peradilan di bawahnya. Bagian kedua pada bab yang sama itu tentang hakim konstitusi. Hakim konstitusi menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 5 junto pasal 17 itu bukan termasuk yang dimaksudkan dalam dalil yang selama ini didalilkan oleh para pelapor. Saya harus menyampaikan ini karena ini menyangkut norma yang sebenarnya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tidak ada maksud lain. Gitu, Pak. Oke, Pak Abdul, anggaplah memang jika dalam case ini tidak ada semacam kecurangan. Semuanya kalau berdasarkan pandangan dari Pak Abdul dan berdasarkan konstitusi ini masih on track begitu ya, semuanya masih dalam aturan begitu, seandainya. Tapi kalau seandainya juga ini ada semacam kecurangan dalam putusan yang kemudian ini di luar tadi kita ketahui ini ada pakam-pakamnya ya, kecurangan dalam putusan, tetapi tidak pernah melakukan di dalam case yang sebelumnya. Jadi konflik of interest tersebut ini tidak berkaitan. Seperti yang kita ketahui kalau yang sekarang kan hanya semacam dugaan-dugaan saja. Ini meniliknya seperti apa? Ya, itu nanti. Tapi tentunya kita akan jawab nanti ya, baik, Pak Abdul ya, untuk pemirsa TV One. Dan Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.